Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Tia Maulana Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sistem plumbing yang saya rencanakan di gedung perkantoran 3 lantai. Baik, kita mulai dari denahnya. Denahnya saya di sini mendapatkan tipe 3 dengan unit pertama yaitu unit Z, unit kedua unit Z, dan unit ketiga unit X. Lalu kita masuk ke sistem plumbing air bersih. Pada sistem plumbing air bersih, di sini saya menggunakan dua ground tank. Dua ground tank, oke. Dua ground tank, dan nantinya untuk pengaliran air bersih yang ditampung di ground tank ini berasal dari air PDAM. Nah, yang nantinya akan ditampung dari ground tank, lalu akan dibantu alirkan oleh pompa. Pompa dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi di sini. Lalu masuk ke reservoir untuk ditampung kembali. Lalu dialirkan ke shaft tiap air bersih dari setiap sistem. Lalu ke sini. Oh ya, untuk sistem air bersih itu mencakup dari flush WC, flush urinoir, wastafel, dan keran. Mungkin hanya itu saja untuk sistem air bersih. Lalu kita lanjut ke sistem air buangan. Dalam sistem air buangan, terdapat 3 jenis pipa, yaitu yang pertama gray water berwarna kuning, lalu ada black water yang berwarna hijau, dan yang warna ungu yang terakhir adalah pipa fan. Yang pertama saya jelaskan adalah proses gray water. Nah, untuk gray water itu sendiri adalah air limbah yang dihasilkan oleh keperluan sanitasi seperti mencuci tangan dan mandi dan lainnya. Lalu yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan wastafel dan floor drain dari tiap kamar mandi. Nah, gray water ini nanti akan dialirkan ke setiap shaft, ya. Nah, dari shaft lalu dialirkan ke IPAL. Di sini saya menggunakan IPAL wetland, ya. IPAL bertipe wetland yang pertama, yang nantinya akan diolah. Nah, hasil dari pengolahannya ini nantinya akan digunakan untuk dalam konsep green building, nanti akan digunakan untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya, akan dimanfaatkan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk black water. Nah, black water ini pada pipa berwarna hijau. Nah, black water ini apa? Black water ini adalah air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga, seperti feses dan urin. Dan di sini yang termasuk black water itu adalah WC dan urinoir. Nah, lalu akan dialirkan ke tiap shaft dari tiap unit. Di sini saya menggunakan septic tank. Saya menggunakan septic tank di 3 septic tank dari tiap 3 unit. Kenapa saya menggunakan 3 septic tank? Karena agar lebih efisiensi dalam pengolahan lebih lanjutnya seperti penyedotan WC-nya atau penyedotan limbahnya. Ini nantinya akan diolah oleh lingkungan hidup setempat. Ya, pengolahan air limbah setempat. Badan pengolahan air limbah. Lalu untuk fan. Nah, fan ini apa? Fan ini adalah pipa yang bertugas untuk mengalirkan udara agar pada tiap pipa itu tidak terjadi kemampatan, Di sini untuk pemasangannya itu berasal dari lantai yang tertinggi terlebih dahulu, karena untuk pipa fan itu untuk agar terjadi sirkulasi udara di tiap ininya, di tiap pipanya. Dibuat 15 cm lebih tinggi daripada ketinggian gedung 3 lantai saya. Gitu. Seperti itu untuk fan. Mungkin hanya itu saja untuk air buangan. Lalu kita lanjut ke air hujan. Untuk air hujan di sini saya memakai 5 roof drain.
roof drain. Kenapa namanya roof drain? Karena berada di atap ya, mengalirkan air hujan ke pipa, lalu pada pipa ini akan dialirkan ke sini. Pertama saya jelaskan dulu. Di sini kenapa saya menggunakan 5 roof drain? Karena saya menggunakan ini agar sebagai alasan ekonomis. Ya, RAB, rencangan anggaran biaya yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk air hujan saya menggunakan 5 di tiap sisi karena sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup semuanya agar tidak terjadi genangan air. Genangan air pada atap yang nantinya akan membuat dinding atap perkantoran itu menjadi lembab dan tidak sehat gitu. Tidak sehat karena banyak jamur seperti mikroorganisme itu dapat tumbuh gitu, sehingga selain alasan ekonomis dan yang kedua yaitu alasan kesehatan. Nah, untuk air hujan sendiri itu menggunakan konsep resources recovery yang nantinya air hujan ini akan digunakan untuk mengaliri tiap unit, mengaliri air bersih, membantu air bersih untuk mengaliri kebutuhan sanitasi tiap pekerja yang nantinya akan menggunakan toilet di gedung yang saya rencanakan. Di sini saya menggunakan 2 sumber resapan, lalu 1 ukuran besar ground tank untuk menampung bak atau namanya bak penampung air hujan. Lalu di sini ada riol kota. Oh ya, untuk air hujan sendiri juga dimanfaatkan untuk mengaliri sistem APAR, alat pemadam api ringan, yang nantinya akan saya jelaskan. Mungkin hanya itu saja untuk air hujan. Nah, lalu APAR. Di sini saya menggunakan 3 hydran pilar. Kenapa saya menggunakan 3 hydran pilar? Karena dengan 3 hydran pilar saja sudah mencakup keseluruhan gedung. Lalu radiusnya sudah mencakup keseluruhan gedung. Lalu pada tiap lantai saya tambahkan 3 hydran box. 3 hydran box di tiap sisi, yaitu sisi selatan, sisi barat, dan sisi utara. Seperti ini. Total, karena saya gedung yang saya rencanakan ada 3 lantai, total 9. Jadi tiap lantai memiliki 3 hydran box. Gitu. Dari mana air hydran box nantinya? Air dari hydran box ini nantinya akan dialiri dari ground tank atau bak penampung air hujan. Gitu. Menggunakan pompa yang berspesifikasi sama seperti yang saya gunakan dengan yang ground tank air bersih gitu. Seperti itu. Lalu untuk RAB dan BOQ-nya di sini saya hanya membutuhkan untuk total biayanya itu hanya membutuhkan sebanyak 350 juta sekian gitu, sekian untuk sistem plumbing secara keseluruhannya. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyebutan kata salah dan penyebutan salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, asisten dosen, dan abang mbak yang sudah bersedia membantu saya. Terima kasih kepada Pak Yebi, Bu Anissa, dan Bang Azza. Terima kasih sekali lagi yang saya ucapkan sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.